Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami ingin menceritakan kisah Fatimah binti Asad radhiyallahu anha. Kita ketahui bersama, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ditinggal wafat oleh ibunya saat beliau berusia kurang lebih 6 tahun. Di usia kanak-kanak itu, ia diasuh oleh kakeknya kemudian pamannya. Saat bersama pamannya, yakni Abu Thalib, beliau mendapatkan seseorang yang tampil sebagai seorang pengganti ayahnya dan pengganti ibunya. Pengganti ayahnya adalah sang paman yang begitu menyayangi beliau, dan pengganti ibunya adalah istri dari Abu Thalib, yang juga masih bibi beliau dari sisi nasab. Ia adalah Fatimah binti Asad radhiyallahu anha. Fatimah binti Asad adalah seorang sahabat perempuan yang saat wafat dikafani dengan pakaian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nama dan nasabnya adalah Fatimah binti Asad bin Hashim bin Abdul Manaf al-Quraisyah al-Hashimiyah. Ia adalah ibu dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Ibu dari Fatimah adalah Hubba bin Haram bin Rawahah, juga seorang wanita Quraisy. Fatimah tumbuh besar di masa jahiliyah di kota Mekah. Ia menikah dengan Abu Thalib bin Abdul Muthalib bin Abdul Manaf. Dari keduanya lahirlah Ali bin Abi Thalib dan saudara-saudaranya, yaitu Thalib, Aqil, Ja'far, Zumanah, Ummu Hani, semuanya memeluk Islam. Fatimah binti Asad radhiyallahu anha memeluk Islam di Mekah setelah wafat suaminya, yakni Abu Thalib. Dia adalah wanita yang sangat soleh. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sering mengunjungi beliau dan beristirahat siang di rumahnya. Fatimah membela Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari tekanan kaum kafir Quraisy, hingga akhirnya berhasil hijrah ke Madinah. Berhijrah ke kota suci kedua bagi umat Islam itu bersama kaum muslimin lainnya. Bagi Fatimah binti Asad, Madinah merupakan kota yang penuh dengan kebahagiaan serta kemuliaan, seperti halnya Mekah. Dedikasi dan pengorbanan Fatimah dalam membela agama Allah sungguh sangat ternilai. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam begitu menghormati sosok Fatimah. Begitu baiknya kebaikan Fatimah, baik kepada Rasulullah maupun kepada putrinya, sehingga Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah melupakan sosok perempuan yang agung ini. Selama hidupnya, Fatimah memang dikenal sebagai sosok penolong agama Allah. Ia dikenal sebagai wanita yang mempunyai pengetahuan berlimpah tentang agama. Kehidupannya dipenuhi dengan aktivitas dakwah Islamiyah. Ia juga seorang periwayat hadis. Ada 40 hadis yang ia riwayatkan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak hanya mengandalkan sisi kekerabatan dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Fatimah juga berusaha menjadi pribadi yang baik. Ia adalah wanita solehah dan bagus agamanya. Kedudukan lainnya yang dimiliki oleh Fatimah binti Asad adalah wanita Bani Hashim pertama yang memiliki putra seorang khalifah. Kemudian disusul oleh Fatimah binti Rasulullah yang putranya Hasan bin Ali juga menjadi seorang khalifah. Lalu Jubaidah, istri Harun al-Rasyid, ibu dari Khalifah Abbasiyah al-Amin. Merekalah wanita-wanita ahlul bait Nabi yang melahirkan khalifah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda tentangnya setelah ia wafat, "Semoga Allah merahmatimu, wahai ibuku. Engkau adalah sosok seorang ibu setelah ibu kandungku. Engkau merasakan lapar untuk membuatku kenyang. Engkau tak berpakaian baru agar aku memiliki pakaian. Engkau tahan dirimu dari sesuatu yang baik untuk memberiku makanan. Semua itu kau lakukan berharap wajah Allah dan negeri akhirat." Wafatnya Fatimah binti Asad. Ada yang meriwayatkan bahwa Fatimah binti Asad radhiyallahu anha wafat sebelum hijrah. Pendapat ini tentu tidak benar. Yang benar adalah beliau wafat sekitar tahun ke-5 hijrah. Diriwayatkan dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, tatkala Fatimah Ummu Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anha wafat, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melepas bajunya dan memakaikannya pada bibinya itu.
Nabilah yang membaringkan sang bibi di makamnya. Ketika kuburnya sudah ditimbun, orang-orang bertanya, "Hai Rasulullah, kami lihat Anda melakukan sesuatu yang tidak Anda lakukan kepada orang lain." Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Aku pakaikan untuknya bajuku agar ia memakai pakaian dari surga. Aku masuk ke dalam pembaringan di kuburnya agar ringan untuknya sempitnya kubur. Sesungguhnya dia adalah makhluk Allah yang paling berbuat baik kepadaku setelah Abu Thalib." Hadis Hasan diriwayatkan oleh At-Tabrani dalam Al-Mu'jam Al-Awsat. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ia berkata, tatkala Fatimah binti Asad bin Hasim Ummu Ali radhiyallahu anhu wafat, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjenguknya. Beliau duduk di sisi kepalanya. Beliau bersabda, "Semoga Allah merahmatimu, hai ibuku. Engkau adalah sosok seorang ibu setelah ibu kandungku. Engkau merasakan lapar untuk membuatku kenyang. Engkau tak berpakaian baru agar aku memiliki pakaian. Engkau tahan dirimu dari sesuatu yang baik untuk memberiku makanan. Semua itu kau lakukan berharap wajah Allah dan negeri akhirat." Kemudian beliau perintahkan agar dimandikan 3 kali. Tatkala telah tersedia air yang sudah dicampuri dengan kapur barus, Nabi tuangkan air tersebut dengan tangannya. Kemudian beliau buka bajunya dan dikafankan kepada bibinya. Setelah itu, dilapiskan di atasnya kain burdah. Lalu Rasulullah memanggil Usamah bin Zaid, Abu Ayyub Al-Ansari, Umar bin Al-Khattab, dan seorang budak laki-laki yang hitam untuk menggalikan makamnya. Saat kedalaman tanah telah mencapai batas tertentu, Rasulullah sendiri yang menggalikan untuknya. Setelah cukup, Nabi turun ke liang kuburnya dan meletakkan sang bibi di pembaringannya. Beliau berdoa, "Ya Allah yang maha menghidupkan dan mematikan, dialah Allah yang maha hidup, tidak mengalami kematian. Ampunilah ibuku, Fatimah binti Asad. Bimbinglah dia dalam hujahnya. Lapangkanlah untuknya liang kubur dengan hak nabimu dan para nabi sebelumku. Sesungguhnya engkau maha penyayang." Beliau mensolatkan bibinya dengan 4 kali takbir dan memasukkan ke liang lahat bersama Abbas dan Abu Bakar As-Siddiq. Semoga kisah ini bermanfaat.